Halo kawan aksi, saya Fritz Calvin. Saat ini sedang berada di Micro Library, tepatnya di alun-alun Kota Bandung. Dengan mengusung program edukasi dan literasi anti korupsi, Micro Library menjadi salah satu perpustakaan yang pertama kali diaktifasi terkait dengan program edukasi dan literasi anti korupsi. Mau tahu apa saja yang ada di dalamnya? Yuk kita cek bareng-bareng. Di sebelah saya sudah hadir Pak Medi, yaitu dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Apa kabar Pak Medi? Alhamdulillah Mas Calvin, baik. Gimana Mas? Sehat Mas? Sehat juga Pak. Nah Pak, mungkin boleh diceritain kenapa tertarik ataupun kenapa mengusung Micro Library di Kota Bandung ini? Ya, jadi sebetulnya pemerintah Kota Bandung mengusung Micro Library itu karena sejalan dengan keberadaan daripada layanan perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Kita perlu membuat beberapa ikon-ikon baru di tengah masyarakat Kota Bandung untuk bisa mengakselerasi sebuah proses upaya meningkatkan minat baca di tengah masyarakat dan budaya literasi. Nah, alhamdulillah pemerintah Kota Bandung dalam beberapa kurun waktu terakhir ini begitu menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder, terutama kalangan dunia usaha, untuk mau memberikan kontribusinya terhadap pengembangan literasi di Kota Bandung. Salah satunya adalah membangun Micro Library yang sekarang ini kita berada di Micro Library alun-alun Kota Bandung. Nah, kebetulan Mas Calvin, kita sendiri mempunyai 4 Micro Library yang tersebar di beberapa titik di Kota Bandung. Ada 4. Nah, kebetulan yang Micro Library alun-alun ini baru kita aktifasi sekitar bulan Maret gitu kan. Bulan Maret lalu kita melaksanakan aktivasi pelaksanaan Micro Library itu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam upaya untuk membangun program edukasi dan literasi anti korupsi. Ternyata mendapatkan animo yang luar biasa dari masyarakat begitu. Kalau dari Micro Library yang ada di alun-alun Kota Bandung sendiri, diaktifasinya sejak kapan Pak? Kita mengaktifasi Micro Library yang ada di alun-alun itu sejak bulan Agustus yang lalu begitu kan, dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah mendapatkan kunjungan dari para pemustaka sampai hari ini hampir kurang lebih sekitar 700 orang begitu kan, dan ini juga terdiri daripada kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, lalu juga warga Kota Bandung yang memang mereka memiliki kehausan untuk terus mengembangkan minat bacanya begitu. Ya. Pak Medi, saya penasaran nih ada apa aja nih kira-kira di dalam. Silakan Calvin. Mangga silakan kita jalan-jalan, kita lihat ada apa aja di Micro Library alun-alun Kota Bandung. Nah, Pak Medi, kita sekarang sudah berada di dalam Micro Library alun-alun Kota Bandung nih, Pak. Betul. Ya kan? Boleh nggak diceritain sedikit terkait dengan fasilitas apa saja sih yang ada di dalam perpustakaan? Ya, jadi Mas Calvin, kalau kita bicara tentang fasilitas yang tersedia di Micro Library alun-alun Kota Bandung ini, bahwa Micro Library alun-alun Kota Bandung ini merupakan salah satu dari Micro Library yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung. Namun baru 2 Micro Library yang baru saja diaktifasi, antaranya ada di alun-alun dan ada di wilayah Kecamatan Kerecondong, berada di sekitar kawasan pemukiman penduduk begitu. Nah, khusus untuk di Micro Library alun-alun Kota Bandung, kita memiliki sarana-prasarana yang lebih lengkap dibandingkan Micro Library lainnya. Karena pertama dari sarana gedungnya sendiri ini lebih besar begitu kan, sehingga bisa menampung beberapa kunjungan pemustaka untuk bisa terlibat dalam berbagai aktivitas kegiatan edukasi maupun literasi. Nah, kita sendiri Mas Calvin di sini memiliki koleksi hampir kurang lebih 7.058 eksemplar begitu kan. Dan alhamdulillah 2 bulan yang lalu kita juga mendapatkan hibah dari program edukasi dan literasi anti korupsi kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kita mendapatkan hibah kurang lebih 600 buku, sehingga koleksi buku kita sekarang hampir kurang lebih sekitar 7.658. Dan ternyata setelah kemarin kita menjalin kerjasama dengan KPK RI, kita juga kemarin membangun komunikasi dengan sahabat-sahabat dari Komisi Yudisial, dan alhamdulillah dari Biro Humas Komisi Yudisial juga kemarin memberikan hibah bukunya kurang lebih sekitar 600 eksemplar. Dan nanti insya Allah Micro Library ini mungkin merupakan salah satu Micro Library yang mampu menjadi tempat kunjungan wisata literasi bagi para pemustaka untuk melihat beberapa buku-buku terkait dengan literasi anti korupsi, buku-buku tentang peraturan perundang-undangan yang merupakan produk dari Komisi Yudisial begitu. Jadi insya Allah nanti Micro Library ini semakin berkembang begitu. Oke. Gitu. Nah Pak, kalau kita lihat di sini tuh ada beberapa bilik ya, di sebelah, kemudian di sini, kemudian di sana ada 4 lagi. Bedanya apa tuh Pak, masing-masing bilik ini? Ya, jadi kalau di sini bilik-biliknya itu ada bilik untuk
para pemustaka dari kalangan remaja dan dewasa, lalu juga kita ada bilik untuk para penggiat literasi. Kita kerjasama dengan kelompok kerja literasi Kota Bandung yang terdiri dari para penggiat literasi. Lalu juga kita kerjasama dengan taman bacaan masyarakat di Kota Bandung. Kita memiliki hampir kurang lebih 50 taman bacaan masyarakat yang mereka beraktivitas di sini, Mas Calvin gitu. Nah, lalu selanjutnya kita juga kerjasama dengan gerakan pembudayaan minat baca GPMB Kota Bandung, dan kita juga kerjasama dengan para duta baca yang kita lakukan rekrutmennya dari kalangan pelajar. Mereka ikutin program seleksi sehingga mereka menjadi duta baca Kota Bandung. Nah, Micro Library ini merupakan salah satu tempat mereka beraktivitas gitu, sehingga program edukasi dan literasi anti korupsi itu para penggiat anti korupsi di Jawa Barat pun melaksanakan kegiatannya, di mana setiap ada kunjungan dari pemustaka, dari institusi pendidikan, baik itu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, lalu sekolah menengah atas sampai ke perguruan tinggi, mereka berkunjung ke sini dan didampingi oleh para penggiat anti korupsi. Oke, berarti ada kolaborasi juga yang selain jadi tempat untuk membaca, ada kolaborasi di sini ya? Oh iya, betul. Ya, Karena begini, kalau kita bicara tentang upaya membangun minat baca di tengah masyarakat, membangun budaya literasi, kita nggak bisa sendiri, Mas Calvin ya. Betul. Kita harus membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder, terutama stakeholder yang memiliki komitmen yang sama untuk bisa melakukan sosialisasi kepada generasi muda sejak usia dini, bagaimana membangun karakter yang berintegritas, nilai-nilai kejujuran gitu kan. Dan mudah-mudahan saja program edukasi literasi anti korupsi ini menjadi salah satu sarana bagi upaya pemerintah dan KPK sendiri untuk melahirkan generasi-generasi emas di tahun 2045 yang memiliki nilai-nilai integritas dan nilai kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab. Oke, Gitu. Pak Medi, mungkin kawan aksi pengen tahu nih dalam waktu ke depan apa aja nih winning ataupun capaian-capaian yang pengen dicapai oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Ya, jadi Mas Calvin, kita berharap gitu kan ke depan setelah kita melakukan terobosan serupa ini, kita juga sekarang sedang menjalin kerjasama dengan beberapa institusi atau kelembagaan setingkat kementerian lainnya yang mereka juga memiliki effort dan memiliki atensi yang besar terhadap upaya pengembangan literasi, tidak hanya literasi anti korupsi, tidak hanya literasi terkait dengan masalah hukum, peraturan perundang-undangan. Kemarin juga kita kerjasama dengan Dinas Sejarah Angkatan Darat. Jadi kita mencoba untuk juga mengumpulkan beberapa koleksi-koleksi buku sejarah Angkatan Darat yang mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi bagi kalangan generasi muda, terutama warga Kota Bandung, supaya mereka tidak kesulitan lagi mencari referensi itu. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih yang menjadi ekspektasi ke depan, tentunya Micro Library ini bisa menjadi salah satu sarana edukatif gitu kan dalam upaya kita terus mengembangkan literasi. Dan program yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah meminta agar para penggiat literasi yang tergabung di Pokja Literasi, Duta Baca Kota Bandung, lalu juga gerakan pembudayaan minat baca, lalu juga kita mengajak teman-teman dari taman bacaan masyarakat yang ada di Kota Bandung ini luar biasa, Mas Calvin. Banyak sekali para aktivis dan penggiat literasi. Kita juga punya reading club Asia Afrika begitu kan. Jadi ada book clubnya ya, gitu ya. komunitas anak-anak muda Bandung yang mereka tergabung di reading Club Asia Afrika di Museum Asia Afrika, kebetulan dekat dari sini. Ya. Dan nanti kita juga berharap ada program kolaborasi di mana aktivitas mereka tidak hanya di sana, tapi mereka juga bisa melaksanakan di sini. Gitu, Mas. Nah, Pak, mungkin terkait dengan tantangan ya, 1-2 tantangan yang dihadapi biasanya untuk perpustakaan terkhususnya di daerah seperti itu. Ya, sebetulnya tantangan yang seringkali dihadapi oleh kita sekarang ini kan alhamdulillah ya, pemerintah pusat dalam ini Kementerian Dalam Negeri kan sudah mengeluarkan tuh yang namanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang menarik di situ bahwa urusan perpustakaan, urusan kearsipan sekarang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata karena sudah merupakan urusan wajib pemerintah non layanan dasar. Sehingga concern pemerintah dari pusat sampai regional, provinsi, kabupaten, kota juga memiliki concern yang sama terhadap urusan dimaksud begitu. Sehingga kalau kita berbicara tantangan sekarang justru terkait dengan upaya kita untuk mengamankan kebijakan dimaksud bahwa urusan perpustakaan dan urusan kearsipan menjadi urusan wajib non layanan dasar sehingga sumber daya manusianya masih ditingkatkan. Artinya ditambah karena memang pustakawan kita sekarang ini di Kota Bandung masih sangat terbatas ya.
Dan kita Jumlahnya juga berapa, Pak? pustakawan kita ada kurang lebih sekitar 28 orang begitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau bicara tentang proporsi dari kebutuhan pustakawan di Kota Bandung itu bisa mencapai 200 lebih gitu, Mas Calvin gitu. Tapi yang menjadi persoalan sekalipun sumber daya kita terbatas, kita masih punya para penggiat dan aktivis literasi yang bisa nge-backup tugas-tugas pustakawan untuk menjadi garda terdepan dalam upaya membangun minat baca di masyarakat. Oke. Nah, Pak Medi, mungkin closing statement apa nih harapan ke depan terkait dengan literasi, program literasi yang ada di Micro Library alun-alun Kota Bandung? Ya, sebetulnya kalau misalkan kita bicara tentang harapan ke depan, jangan risih kalau kita bersih. Kalau kita bersih, pasti kita nggak risih. Jawabannya adalah bagaimana sejak usia dini kita membangun integritas dan nilai-nilai moral untuk membangun kemandirian dan rasa tanggung jawab. Karena pendidikan dari sejak usia dini itu menjadi hal yang penting supaya mereka memiliki sebuah komitmen dan integritas menjadi generasi-generasi hebat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keberadaban, dan yang paling terpenting adalah nilai tanggung jawab. Oke. Gitu. Baik, Pak Medi, terima kasih banyak. Sama-sama Mas penjelasannya. Calvin. Ya. Baik kawan aksi, itu tadi obrolan kita dengan Pak Medi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Nah, untuk lebih banyak mengetahui terkait dengan Micro Library, terkhususnya program edukasi dan literasi anti korupsi, simak terus di YouTube KPK. Saya Fritz Calvin, pamit undur diri. Salam anti korupsi.